Seri kedua Bukek Xiansu. Suling Emas. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 47. Kimo Taisu menjura dan menjawab, Lo Qianpue salah duga. Dahulu itu saya waras dan sekarang inilah saya benar-benar gila. Hahaha. Betul, betul sekali. Bukankah kau terkenal sekali dengan permainanmu sepasang senjata, kipas dan suling? Aha. Kalau begitu tentu kakek buntung ini merampas suling emas untuk diberikan kepadamu. Kimo Taisu tak sempat menjawab karena ia merasa terheran-heran. Adalah Kong Lo Senjin yang dibiarkan dan seakan-akan tidak dipedulikan itu, tak dapat menahan lagi kemendongkolan hatinya. Ia menghentakkan tongkat kirinya ke atas batu sambil berteriak, "Tua bangka cebol! Apakah otakmu tidak miring? Kau datang-datang menuntut kembalinya suling emas dariku? Kalau suling emas berada padaku, apa kau kira aku masih tinggal di tempat ini? Kong Lo Senjin, dahulu ketika engkau masih menjadi Sinjiu Chou Pak Ong, memang kau sudah terkenal jahat. Kini engkau masih sama saja. Tiada hentinya mengumbar nafsu, haus akan kedudukan dan kemuliaan. Siapa tidak tahu bahwa engkau telah membunuh sastrawan Ciu Bun? Nah, suling emas berada di tangannya, kalau dia terbunuh olehmu, bukankah itu berarti sulingnya berada di tanganmu? Hayo kembalikan kepadaku kalau kau masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Sombong. Kembali Kong Lo Senjin membanting ujung tongkatnya, kau berani bicara macam ini di depanku? Hahaha, mengapa tidak berani? Macammu ini apa sih? Pangeran atau raja muda yang sudah dipensiun? Pelarian yang tiada harganya? Pecundang yang sudah berkali-kali kalah dan keok dalam memperebutkan kerajaan. Kau mau tahu siapa aku? Namaku Butek Lo Jin, orang tua tiada taranya. Hayo berikan kepadaku suling emas. Orang gila. Suling emas tidak ada padaku, jawab Kong Lo Senjin dengan sebal dan marah. Hohohaha. Orang lain boleh kau bohongi, akan tetapi aku tidak. Aku tahu bahwa engkaulah orangnya yang membunuh sastrawan Ciu Bun. Betul aku membunuhnya. Siapa takut mengaku? Akan tetapi suling emas tidak ada padaku, juga tidak ada padanya. Wah engkau bohong. Menjual kentut busuk. Butek Lo Jin mencak-mencak dan marah. Kimo Taisu yang sudah tahu bahwa kakek cebol itu amat sakti, akan tetapi juga amat aneh wataknya, segera berkata, Butek Lo Jin, aku cukup mengenal watak Kong Lo Senjin. Dia tidak pernah mau menyangkal perbuatannya, kalau dia mengambil suling emas, tentu dia akan mengaku. Kalian bersekongkol. Mungkin tua bangka ini memberikan suling itu kepadamu. Hayo kalian lekas keluarkan suling itu sebelum aku habis sabar dan maksa. Setan keparat. Siapa takut padamu? Tiba-tiba Kong Lo Senjin sudah menyambar datang, tongkat kirinya terayun mengemplang kepala kakek cebol itu. Hebat serangan ini, mendatangkan angin keras. Kimo Taisu hendak mencegah, tapi tidak keburu. Namun kakek cebol itu memang amat tinggi tingkat kepandaiannya. Sekali tubuhnya menggelinding, tongkat itu menyambar angin dan tahu-tahu perut Kong Lo Senjin telah diserangnya dengan serudukan kepalanya yang besar. Celaka! Kong Lo Senjin berseru kaget, cepat mengerahkan tenaga menekan tongkat dan tubuhnya mencelat ke atas. Ia berjungkir balik dan dapat turun kembali ke atas tanah, akan tetapi mukanya pucat sekali dan napasnya terengah, perutnya terasa panas biarpun hanya terkena sambaran hawa serangan yang keluar dari kepala kakek tadi. Ia tahu betul bahwa andai kata ia tadi kurang cepat dan perutnya sempat dibentur kepala si cebol, tentu nyawanya takkan tertolong lagi. Hohohaha. Kong Lo Senjin kiranya bukan apa-apa, hanya namanya saja yang besar. Hayo kalian maju berdua. Setelah berkata demikian, kakek cebol itu sudah menerjang Kimo Taisu yang terdekat. Kedua tangannya melancarkan serangan dengan pengerahan tenaga sakti sehingga sebelum kepalan tiba, angin pukulannya sudah terasa, amat hebatnya. Kimo Taisu tidak bermusuhan dengan kakek cebol ini, akan tetapi karena diserang, terpaksa ia melayani. Pula, ia tahu bahwa Kong Lo Senjin pasti tidak mengambil suling emas seperti yang dituduhkan, maka dalam hal ini kalau terjadi pertempuran, ia harus membela pihak yang tidak bersalah. Melihat datangnya pukulan yang amat ampuh, Kimo Taisu yang merasa sudah kuat sekarang hawa saktinya, sengaja menangkis sambil mengerahkan tenaganya ke arah tangan. Dua tangan yang penuh terisi tenaga sakti itu bertemu.
Kuda-kuda kaki Kimo Taisu tergempur sehingga tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang, akan tetapi tubuh kakek cebol itu melayang bagaikan sebuah layangan putus talinya. Namun jangan disangka bahwa kakek ini terlempar karena kalah tenaga. Sama sekali bukan. Namun kakek sakti ini jauh lebih cerdik dan lebih berpengalaman daripada Kimo Taisu. Melihat Kimo Taisu berani menangkis dan menghadapi pukulannya secara keras lawan keras, kakek ini sudah menduga bahwa Kimo Taisu memiliki tenaga sakti yang ampuh pula. Apalagi dahulu ia pernah pula melihat sepak terjang Kimo Taisu. Maka ia mempergunakan kecerdikannya. Di samping menggunakan tangkisan untuk mengadu tenaga, ia pun meminjam tenaga gempuran itu untuk membuat tubuhnya melayang. Melayang bukan sekedar melayang, melainkan melayang ke arah Kong Lo Senjin yang dipukulnya selagi tubuhnya melayang itu. Kong Lo Senjin terkejut. Akan tetapi ia pun seorang yang sakti dan berpengalaman. Maklum bahwa pukulan dari udara ini amat berbahaya, tidak kalah bahayanya oleh serudukan kepalanya ke perut tadi, kakek lumpuh ini lalu mengangkat tongkat kanannya dan menyapu tubuh kakek cebol itu dengan tongkat sambil mengerahkan tenaga. Ai! Si kakek cebol berseru dan tubuhnya yang masih melayang di udara itu tiba-tiba dapat mengelak dan seperti seekor burung saja tubuhnya sudah menyambar turun menghantam tubuh Kong Lo Senjin bagian kiri. Tentu saja hal ini membuat Kong Lo Senjin menjadi sibuk sekali. Kedua kakinya sudah lumpuh dan diganti dengan dua tongkat yang dipegangnya. Kini tongkat kanannya masih terangkat untuk menyerang tadi sehingga keadaannya seakan-akan seperti orang menendang dengan kaki kanan. Maka kini diserang bagian tubuh kiri, ia tentu saja menjadi repot. Namun dasar ia lihai sekali. Secepat kilat tongkat kanannya menyambar turun dan memukul tanah. Tenaga pukulan ini membuat tubuhnya dapat melompat sambil menggerakkan tongkat kiri menangkis. Namun karena agak terlambat dan kalah dulu, tangkisannya kurang kuat sehingga begitu tongkatnya terbentur lengan Butek Lojin, tubuh kakek lumpuh ini mencelat dan terhuyung-huyung hampir roboh terguling. Wahaha, bagus, bagus. Butek Lojin bersorak-sorak, tertawa-tawa dan menepuk-nepuk kedua pahanya dengan girang sekali, sikapnya jelas mengejek si kakek lumpuh. Kemudian tiba-tiba ia sudah meloncat lagi menyerang Kimo Taisu yang sudah sempat memperbaiki kedudukannya. Serangan ini merupakan serangan jurus yang amat aneh dan cepat, kelihatannya kedua lengannya itu tidak mengandung tenaga ketika bergerak, seperti orang menari saja. Akan tetapi begitu dekat dengan tubuh lawan, terasa betapa gerakan itu mengandung tenaga pukulan yang dahsyat. Ternyata kakek cebol ini menggunakan ilmu Hong In yang sakti, yaitu ilmu pukulan yang kelihatan kosong, akan tetapi kekuatannya dapat merobohkan gunung, maka disebut Hong In Liusan. Biarpun Kimo Taisu juga seorang yang berilmu tinggi, namun belum pernah ia menghadapi ilmu seperti ini, maka ia terjebak dan mengira si kakek cebol hanya main-mainan dan tidak menyerang sungguh-sungguh. Maka ia pun hanya menggunakan kegesitannya mengelak dan siap pula menangkis kalau ada susulan pukulan yang berat. Sama sekali tak pernah disangkanya bahwa begitu pukulan kakek itu mendekati tubuhnya, ia merasa dorongan yang hebat ke arah dada. Cepat ia mengerahkan tenaga pula dan hendak menangkis akan tetapi tubuh lawannya tiba-tiba miring seperti orang jatuh dan dari pinggirlah datangnya pukulan yang sesungguhnya. Kimo Taisu terkejut dan cepat meloncat, namun tidak keburu atau kurang cepat. Terdengar suara, bret, dan ujung bajunya telah robek dan hancur kena sambaran pukulan sakti si kakek cebol. Hihaha. Butek Lojin bersorak-sorak dan bertepuk-tepuk tangan saking girangnya karena dalam dua jurus berturut-turut ia telah memperoleh kemenangan terhadap kedua orang lawannya. Mendongkollah hati Kimo Taisu dan Kong Lo Senjin. Kakek cebol ini selain lihai juga cerdik. Sengaja melayani mereka berdua secara bergantian dan mengirim serangan-serangan yang tak terduga-duga. Maka kedua orang itu sekarang melangkah maju dan mengurung Butek Lojin yang masih terkekeh-kekeh dan enak-enak saja. Ia melihat betapa sinar mata Kong Lo Senjin mengeluarkan sinar maut, sedangkan Kimo Taisu sudah mengeluarkan sebuah kipas. Sedangkan untuk mengganti pedang atau suling, Kimo Taisu mengeluarkan sebuah guci arak yang selalu tergantung di punggungnya. Jangan dipandang remeh sepasang senjata yang menjadi lambang sastrawan pemabokan ini, karena dengan sepasang senjata aneh ini, Kimo Taisu jarang menemui tanding. Akan tetapi si kakek cebol masih enak-enak tertawa hahaha, malah kini mengelus-ngelus kepala burung hantu yang sejak tadi masih saja duduk di pundaknya, seakan-akan tidak tahu menahu akan pertempuran itu. Butek Lojin, kau memang lihai sekali.
Akan tetapi di antara kita tidak ada permusuhan, mengapa engkau memancing pertempuran? Kim Mo Taisu masih menahan kemarahannya dan memberi peringatan. Harap kau orang tua suka pergi meninggalkan kami dan jangan melanjutkan pertempuran yang tidak ada gunanya ini. Hehe, siapa bilang tidak ada permusuhan? Kalau kalian tidak mengembalikan suling emas, aku tidak mau sudah. Kim Mo Taisu, apakah kau takut? Hehehe. Mendongkol rasa hati Kim Mo Taisu. Kakek cebol ini boleh jadi lihai sekali, akan tetapi sama sekali dia tidak takut. Siapa takut? Aku hanya mengingatkan kepadamu bahwa pertandingan ini tidak ada gunanya. Aku tidak tahu menahu tentang suling emas yang kau tanyakan, juga aku berani tanggung bahwa Kong Lo Senjin tidak menyimpannya. Mengapa banyak cakap? Kakek cebol ini terlalu sombong dan sudah bosan hidup. Berkata demikian Kong Lo Senjin sudah menerjang maju lagi, kini selain menerjang hebat, juga mengarahkan tongkatnya pada bagian berbahaya. Pendeknya, serangannya kini adalah serangan maut yang amat dahsyat. Kembali tubuh si kakek cebol menyelinap dan menyambar lewat tongkat, mendekati Kim Mo Taisu dan mengirim tendangan ke arah Kim Mo Taisu. Terpaksa Kim Mo Taisu menggerakkan kipasnya dan dengan menutup kipas ia menyambut tendangan itu dengan sebuah totokan. Namun Butek Lojin yang lincah gerakannya itu telah menarik kembali kakinya, tertawa-tawa dan tiba-tiba tubuhnya membalik dan kini ia ganti menerjang Kong Lo Senjin dengan pukulan jarak jauh yang dilakukan secara mendadak. Angin menyambar hebat dan biarpun kakek lumpuh ini sudah bersiap-siap menahan serangan itu, tidak urung tubuhnya bergoyang-goyang seperti pohon besar tertiup angin. Dengan rasa penasaran Kim Mo Taisu dan Kong Lo Senjin lalu menerjang dari depan dan belakang. Kakek cebol itu tubuhnya melesat ke sana kemari, menyelinap di antara sinar senjata lawan. Burung hantu itu mengeluarkan suara keras dan menyambar-nyambar bergantian berusaha mematuk mata kedua orang yang mengeroyok majikannya. Kong Lo Senjin mengeluarkan suara menggereng seperti harimau. Hatinya geram dan penasaran sekali. Dia adalah seorang tokoh yang terkenal, ditakuti di dunia Kang Ou dan dalam perang mempertahankan dan membela dinasti Tang. Kakek ini hanya kalah kalau menghadapi pengeroyokan banyak tokoh sakti. Akan tetapi sekarang, menghadapi seorang kakek cebol, masih dibantu Kim Mo Taisu yang dalam hal ilmu kepandaian belum tentu kalah olehnya, masih tidak mampu merobohkan setelah menerjang terus sampai belasan jurus. Di lain pihak, Kim Mo Taisu juga merasa penasaran. Akan tetapi pendekar ini tidaklah begitu bernafsu untuk membunuh kakek cebol ini karena sesungguhnya di antara mereka tidaklah terdapat permusuhan. Pula, ia memang telah maklum bahwa kakek ini adalah seorang sakti yang luar biasa. Selagi tiga orang sakti ini sibuk bertanding, tak mau saling mengalah, tiba-tiba terdengar suara tangting-tangting yang amat merdu. Suara itu tak salah lagi adalah suara musik yang him, semacam siter, yang suaranya nyaring dan iramanya tenang, lagunya merdu. Akan tetapi pengaruhnya benar-benar luar biasa sekali. Seketika tiga orang yang sedang bertempur dengan hati panas itu seperti disiram air dingin. Yang hebat adalah kakek cebol itu. Matanya terbelalak, berputar-putar, mukanya menoleh ke kanan kiri seperti orang ketakutan, kemudian ia melompat dan melarikan diri, diikuti burung hantunya setelah berkata gemetar, dia datang. Benar-benar datang. Bukek Xiansu. Mendengar disebutnya nama ini, seketika wajah Kong Lo Senjin berubah. Di dunia ini tidak ada orang yang ia takuti, akan tetapi mendengar nama Bukek Xiansu, ia merasa tidak enak. Sudah terlalu banyak ia mendengar akan nama kakek yang dikabarkan setengah dewa ini dan ia merasa betapa sepak terjangnya selama ini merupakan modal yang amat tidak menyenangkan untuk dibawa berjumpa dengan Bukek Xiansu. Apalagi melihat betapa seorang sedemikian lihainya seperti kakek cebol itu saja lari ketakutan, hatinya makin jerih dan tanpa berkata apa-apa kakek lumpuh ini lalu melompat dan sebentar saja lenyap dari tempat itu. Eng-eng yang melihat dua orang itu telah pergi meninggalkan ayahnya, lalu melompat keluar dari tempat sembunyinya dan memeluk ayahnya. Kim Mo Taisu menyimpan kembali kipas dan guci araknya. Benar-benar berbahaya sekali, katanya sambil menarik napas panjang. Kemudian ia pun celingukan memandang ke kanan kiri, pandang matanya mencari-cari. Suara cerang-cering itu masih terdengar terus, makin lama makin jelas, Eng-eng yang mendengar ini membelalakan matanya dan memegang lengan ayahnya makin erat. Ayah, kau dengarkah itu? Suara yang him di tengah hutan. Siapa gerangan? Sist, diamlah, Eng-eng.
Agaknya kita mendapat anugerah dan kehormatan berjumpa dengan seorang suci. Mari kita menyongsong beliau. Dengan perasaan heran dan takut-takut Eng mengikuti ayahnya menuju ke arah suara Yang Him, tanpa melepaskan lengan ayahnya yang ia ganduli. Tak lama kemudian tibalah mereka di tempat terbuka di hutan itu dan tampaklah seorang kakek duduk di atas batu, duduk bersila dan memangku sebuah Yang Him yang ditabuhnya dengan cara memetik senar-senar itu dengan jari-jari tangan. Kakek itu duduk membelakangi mereka dan ketika mendengar kakek itu kini mulai bernyanyi sambil asyik memetik Yang Him, Kim Mo Taisu tidak berani menegur, bahkan lalu berdiri tegak bersedekap dan mendengarkan dengan teliti. Eng juga ikut pula mendengarkan. Suara Yang Him itu sungguh merdu dan sedap didengar, kini mengiringi suara kakek yang bernyanyi perlahan, suaranya lembut seperti orang membaca doa. Bahagialah kita sesungguhnya, tidak membenci mereka yang membenci kita. Bahagialah kita sesungguhnya, bebas daripada penyakit ini di antara mereka yang sakit. Bahagialah kita sesungguhnya, bebas daripada tamak di antara mereka yang tamak. Bahagialah kita sesungguhnya, biarpun kita tidak memiliki apa-apa. Kemenangan mengakibatkan kebencian, karena yang dikalahkan takkan senang. Bahagialah dia sesungguhnya, yang telah dapat membuang kemenangan dan kekalahan. Kim Mo Taisu yang mendengarkan nyanyian ini gemetar tubuhnya. Eng kurang mengerti akan isi nyanyian, maka ia sebentar-sebentar memandang ayahnya, sebentar-sebentar menoleh ke arah kakek yang hanya tampak punggungnya saja itu. Kakek tua yang rambutnya sudah putih semua itu bernyanyi lagi. Lagu dan iramanya berbeda daripada tadi, akan tetapi suaranya masih tetap halus merdu seperti orang berdoa. Penyelesaian kebencian besar yang masih meninggalkan sisa dendam bagaimanakah dapat dianggap memuaskan? Itulah sebabnya seorang bijaksana memegang teguh perjanjian tapi tidak menagih orang yang berhutang. Maka seorang budiman memilih persetujuan, seorang sesat menuntut dengan paksaan. Jalan langit tidak memandang bulu namun orang baik selalu dibantu. Kim Mo Taisu mengenal kata-kata yang dinyanyikan itu. Yang pertama adalah pelajaran dalam kitab agama Buddha, adapun yang terakhir adalah pelajaran dalam kitab agama Tu. Yang membuat perasaan Kim Mo Taisu terguncang adalah isi pelajaran itu yang seakan-akan menamparnya karena cocok sekali dengan keadaan dirinya sehingga ia merasa tersindir. Cepat ia melangkah maju, menjura dan berani mengeluarkan suara setelah suara Yang Him terhenti. Terima kasih atas nasihat-nasihat Xiansu, dan selanjutnya saya mohon petunjuk. Hening sejenak, tubuh yang duduk di atas batu itu tidak bergerak. Kemudian batu yang diduduki itu terputar, tubuh yang duduk di atasnya ikut pula terputar dan kakek itu telah berhadapan muka dengan Kim Mo Taisu. Melihat ini Eng menjadi heran sekali, heran dan kagum. Ia adalah seorang gadis yang semenjak kecil menerima gembengan ilmu silat tinggi, tahu pula akan tenaga-tenaga mujizat dalam tubuh manusia, sudah melatih diri dengan Sin Kang, Lue Kang, Kai Kang, dan Gin Kang. Akan tetapi melihat kakek yang bersila di atas batu besar itu tanpa bergerak dapat memutar batu yang didudukinya, benar-benar ia merasa seperti berhadapan dengan ilmu sihir. Sejenak kakek tua renta yang wajahnya membayangkan ketenangan luar biasa dan sinar matanya yang lembut itu seakan-akan telah waspada akan segala hal di sekelilingnya itu memandang Kim Mo Taisu, kemudian melirik ke arah Eng dan alis matanya yang putih bergerak-gerak. Kemudian terdengar ia menarik napas panjang dan berkata perlahan, segala sesuatu pun terjadilah sesuai dengan kehendak Mu. Namun kewajiban manusia untuk berusaha. Setelah berkata demikian, matanya bersinar wajahnya berseri ketika ia menatap muka Kim Mo Taisu dan dengan tenang tapi ramah menegur, Kui Sicu, orang gagah Shikui, puluhan tahun tak bertemu, kiranya Sicu telah dimatangkan oleh pengalaman hidup. Aku mendengar pula bahwa Sicu telah menggunakan nama Kim Mo Taisu. Bagus sekali, dengan demikian berarti Sicu menempatkan diri sebagai orang yang telah sadar daripada segala ikatan karma. Kim Mo Taisu menggeleng-geleng kepalanya dengan muka sedih, lalu berkata, Xiansu, dalam pertemuan kita pertama dahulu, Xiansu telah memberi petunjuk dan saya telah berhutang budi kepada Xiansu. Sekarang pun, Xiansu telah menunjukkan jalan yang terang, akan tetapi terpaksa sekali saya harus mengecewakan hati Xiansu dengan memilih jalan gelap. Muka yang tua akan tetapi masih tampak bercahaya dan segar berseri di balik keriput dan jenggot putih itu tersenyum lebar. Yang tidak mengharapkan takkan kecewa, Sicu. Aku tidak mengharapkan apa-apa maka tidak mengenal rasa kecewa. Aku tidak merasa melepas budi maka tidak pernah menghutangkan. Jalan terang atau gelap hanyalah tergantung anggapan si pemandang dan si pelaku. Sicu masih menganggapnya gelap,
apakah gerangan yang mendorong si Chu? Kim Mo Taisu menjawab, Bukek Xiansu yang mulia, sungguh saya malu untuk mengaku. Akan tetapi sesungguhnya saya merasa sebagai seorang manusia yang selalu diperhamba nafsu, hidup yang lalu hanya semata untuk diperhamba nafsu dan mementingkan diri pribadi. Oleh karena itulah, Xiansu, sisa hidup saya akan saya isi dengan pelaksanaan kewajiban-kewajiban sebagai seorang yang telah mempelajari ilmu. Banyak orang pandai telah mengkhianati negara, membantu pemberontak-pemberontak sehingga raja-raja jatuh bangun silih berganti. Orang-orang pandai itulah yang mengacaukan negara, dosa mereka telah bertumpuk-tumpuk dan perlu dibasmi. Sudah menjadi kewajiban saya untuk menghadapi mereka, karena bukankah tugas seorang gagah untuk membela negara? Bukek Xiansu mengangguk-angguk dan tertawa. Wai bin Waiko, Hiap Citai Cia, bekerja untuk rakyat dan negara, itulah paling mulia. Memang kebenaran ini bagi seorang gagah tak dapat disangkal pula, si Chu. Akan tetapi rakyat yang mana? Negara yang mana? Semenjak kerajaan Tang roboh, diganti kerajaan Liang Muda, Tang Muda, Qin Muda, dan sekarang Han Muda, apakah rakyatnya berganti? Raja-raja yang memegang tahta kerajaan semenjak jatuhnya kerajaan Tang, apakah juga berganti bangsa? Kemudian muncul kerajaan-kerajaan Hou Han, Wu Yu, Nan Chao, Shu, Nan Han, Min dan lain-lain, apakah rajanya dan rakyatnya juga bangsa lain? Siapakah yang benar di antara orang-orang gagah? Mereka yang membela Tang lama, ataukah yang membela Hou Han, Wu Yu dan lain-lain? Semua itu juga berdasarkan bekerja untuk rakyat dan raja. Kebetulan si Chu hendak membela kerajaan Tang lama, karena si Chu merasa sebagai warga dinasti Tang, dan karena si Chu ada hubungan keluarga dengan kerajaan Tang. Kim Mo Taisu terkejut. Seperti dibuka matanya, dan ia menjadi bingung. Perang dan permusuhan tiada hentinya, kerajaan-kerajaan muncul, mereka semua berperang dengan dalih membela kebenaran. Siapakah yang sesungguhnya benar? Xiansu, mohon petunjuk. Kim Mo Taisu menjatuhkan diri berlutut dan Eng ikut pula berlutut. Gadis ini bingung dan sama sekali tidak mengerti jelas apa yang dibicarakan ayahnya dan kakek tua itu, hanya merasa tak senang karena agaknya si kakek ini hendak mencela ayahnya yang hendak membela kerajaan Tang yang sudah roboh. Bukek Xiansu tersenyum. Sekali lagi ia menatap tajam ke arah wajah Eng dan Kim Mo Taisu, kemudian ia menghela napas panjang. Kewajiban manusia untuk berusaha namun Tuhan berkuasa menentukan. Kewajiban manusia untuk memenuhi tugas tanpa melibatkan diri pribadi dalam tugas yang dilaksanakannya, ini berarti memenuhi perintah Tuhan dengan setulus hati. Sekali melibatkan diri dalam tugas, berarti bekerja untuk nafsu dirinya dan pekerjaan itu menjadi kotor ternoda nafsu-nafsu mementingkan diri pribadi. Manusia hidup di dunia sudah mempunyai tugas kewajiban masing-masing. Penuhilah kewajibanmu dengan tulus ikhlas, lakukanlah apa yang menjadi kewajibanmu masing-masing dan segala apa akan berjalan beres lancar dan baik. Jangan sekali-kali meninggalkan tugasnya sendiri lalu hendak melakukan tugas orang lain. Hal ini tentu akan menimbulkan kekacauan dan kerusakan. Tugas guru ialah mengajar, tugas murid belajar, tugas tentara berperang membela negara, tugas orang tua mendidik, tugas anak berbakti, tugas pemimpin ialah memimpin. Masing-masing mempunyai tempat sendiri dan kalau masing-masing memenuhi tugasnya dengan baik dan sempurna tanpa ditunggangi nafsu mementingkan diri pribadi, alangkah akan baiknya keadaan dunia ini. Akan tetapi sekali orang meninggalkan tugas sendiri mencampuri tugas orang lain, rusaklah. Kim Mo Taisu mengangguk-angguk. Mohon petunjuk apa yang harus saya lakukan, Xiansu. Si Chu bukan tentara, jangan mencampuri urusan tentara. Kalau si Chu ingin melakukan tugas tentara, masuklah dulu menjadi tentara. Setelah masuk sekalipun, bukan tugas si Chu untuk bertindak menurut kehendak sendiri karena tugas seorang tentara mentaati perintah pimpinan. Kalau si Chu merasa menjadi pendekar silat, tugas si Chu sudah jelas, menegakkan kebenaran dan keadilan, membela si lemah tertindas menentang si kuat yang jahat. Kalau si Chu merasa diri sebagai seorang pendeta, tugas si Chu sudah jelas pula, memberi penerangan kepada yang gelap, memberi tuntunan bagi mereka yang sesat. Karena itu, kalau boleh aku memberi nasihat, marilah si Chu ikut dengan saya, memperdalam ilmu kebatinan agar dalam menjalankan tugas kelak, si Chu takkan sesat jalan. Pengertian tentang ini amat penting karena banyak orang yang menyeleweng daripada tugas hidupnya tanpa ia sadari. Kim Mo Taisu mengerutkan kening dan menggeleng kepala. Maaf, Xiansu. Betapapun juga, saya harus melaksanakan kehendak hati saya lebih dulu.
Orang-orang seperti Ban Pilocia dan kawan-kawannya terlalu jahat untuk dibiarkan saja merajalela. Setelah saya melaksanakan tugas ini, barulah saya akan menghadap Xiansu. Bukek Xiansu menggeleng-geleng kepala, menarik napas panjang. Si Chu banyak menderita, istri dan semua keluarga istri terbunuh, kebencian berakar di hati, berdaun dendam, berbunga sakit hati dan berbuah saling bunuh. Sekali lagi, Si Chu, bawalah putrimu pergi dari tempat ini dan mari ikut dengan aku ke tempat terang. Sekali lagi maaf, Xiansu. Biarlah kelak saya akan mencari dan menghadap Xiansu. Bukek Xiansu berdiri, memanggul Yang Him, dan tertawa sambil menengadahkan muka ke atas. Seorang manusia kecil macam aku ini, apa artinya dibanding dengan kekuasaan Tuhan? Segala kehendakmu pasti terjadi, tiada kekuasaan di dunia maupun akhirat yang mampu merubahnya. Kakek itu lalu bernyanyi dan turun dari batu karang, berjalan perlahan meninggalkan tempat itu. Suara nyanyiannya terdengar makin perlahan dan akhirnya lenyap. Setelah suara kakek itu tak terdengar lagi, barulah Kim Mo Taisu bangkit berdiri sambil menarik tangan puterinya. Ia menarik napas panjang dan wajahnya membayangkan penyesalan dan kekecewaan hebat. Sayang sekali bahwa aku tidak dapat menaati nasihatnya dan pergi ikut dengannya, Eng. Siapakah dia, Ayah? Dia seorang yang bahagia, anakku, seorang yang sudah dapat membebaskan diri dari segala-galanya, dia disebut orang Bukek Xiansu, manusia setengah dewa. Akan tetapi dia begitu peramah dan halus sikapnya, mengapa kakek cebol dan kongkong yang sakti lari ketakutan? Kim Mo Taisu tersenyum. Bicara tentang kesaktian, Bukek Xiansu sukar dicari keduanya, dan sukar diukur sampai di mana tingkatnya. Akan tetapi yang membuat ia disegani semua tokoh bukan hanya kesaktiannya, terutama sekali karena sikapnya. Ia tidak pernah melawan, tidak pernah mendendam, tidak pernah membenci, dan selalu mengulurkan tangan kepada siapapun juga, tidak peduli orang baik maupun jahat. Inilah yang membuat Bukek Xiansu menjadi manusia sakti yang ditakuti. Orang-orang yang merasa telah berbuat sewenang-wenang mengandalkan kepandaiannya, segan dan malu berjumpa dengannya. Ayah, tadi Bukek Xiansu menganjurkan ayah supaya mengundurkan diri dan tidak melibatkan diri dengan urusan perang. Bukankah begitu? Kalau ayah menganggap dia seorang yang amat mulia dan sakti patut diturut nasihatnya, mengapa ayah masih melanjutkan niat ayah mencari dan membasmi musuh? Kim Mo Taisu menarik napas panjang sebelum menjawab, lalu memegang lengan putrinya, diajak kembali ke pondok sambil berkata, engkau tentu tahu akan semua penderitaan ibumu. Sesungguhnya lah, tadinya tidak sedikit pun hatiku tertarik akan persoalan perang, akan tetapi mengingat betapa ibumu menderita, mengingat pula akan harapan ibumu, maka aku harus membalaskan semua penderitaan itu kepada mereka yang menjadi sebabnya. Hanya dengan jalan ini sajalah aku dapat membalas budi ibumu, Eng. Seperti telah kukatakan tadi sebelum datang gangguan, aku akan pergi mencarikan tempat untuk Busong. Kau baik-baiklah di sini bersama Busong. Paling lama 2-3 bulan aku tentu datang kembali. Maka berangkatlah pendekar ini meninggalkan puncak Minsan. Niatnya hendak lebih dulu mengunjungi Shanxi di mana kini telah berdiri kerajaan Houhan. Selain hendak menyelidiki tentang kerajaan baru ini dan tentang kemungkinan masa depan yang baik bagi calon mantunya, juga ia hendak menemui Tok Xiao Kui yang oleh Kong Lo Senjin disebut-sebut sebagai seorang di antara musuh-musuh mereka. Dari Houhan ia akan mengunjungi kerajaan-kerajaan lain, mencarikan tempat untuk calon mantunya menempuh ujian dan mendapatkan kedudukan. Sementara itu, Eng yang ditinggal ayahnya dan kini sudah tahu bahwa dia ditunangkan dengan Busong, menanti pulangnya pemuda itu dengan hati berdebar-debar. Ia merasa malu, bingung dan takut bertemu muka dengan pemuda itu, pemuda yang biasanya menjadi kawan bermain sejak kecil, yang ia anggap seperti saudara atau kakak sendiri. Kalau ia teringat betapa beberapa hari yang lalu Busong pernah menciumnya dan membuatnya tersipu-sipu sejenak biarpun bukan hal aneh kalau Busong menciumnya, seperti sering dilakukannya sejak mereka masih kanak-kanak. Dan Busong agaknya telah tahu akan perjodohan mereka ketika menciumnya kemarin dulu. Teringat akan ini, gemetar tubuh Eng dan membuatnya gelisah ketika menanti pulangnya Busong. Entah sudah berapa kali ia meneliti bayangannya di cermin, akan tetapi selalu ia masih khawatir kalau ada sesuatu yang tidak beres pada rambut atau pakaiannya. Lucian duduk termenung di dalam kamarnya dalam istana kerajaan Houhan yang indah dan mewah. Keadaan mewah,
Kehidupan yang serba cukup, berenang dalam lautan kemewahan dan kedudukan tinggi mulia yang diperoleh semenjak ia tinggal di dalam istana ini, mulai membosankannya. Kini hatinya risau. Ternyata pemuasan nafsu-nafsunya selama ini, memilih pangeran dan orang-orang muda sesuka hatinya, hanya merupakan kesenangan lahir yang sementara saja. Ia tetap merasa kurang puas, tetap belum dapat merasakan kebahagiaan hidup. Kesenangan tak pernah dapat puas, makin dikejar makin hauslah ia, dan akhirnya malah menimbulkan rasa muak dan jemu. Kebosanan menggerogoti hatinya setiap malam sunyi kalau ia sudah tidak ada hasrat pula memilih teman. Memang tiada kesenangan di dunia ini yang akan dapat mendatangkan bahagia. Kesenangan lahir hanya akan dinikmati oleh tubuh dalam waktu singkat saja. Kesenangan lahir hanya indah apabila dikejar dan belum dapat diperoleh. Namun, sekali berada di tangan, kesenangan itu bukan kesenangan lagi, menimbulkan bosan. Lucian duduk menghadapi meja, memandang lilin yang bernyala tenang karena terlindung dari gangguan angin. Ia merenung memikirkan keadaan dirinya. Dalam keadaan seperti itu, rindu yang hebat menggoda hatinya, rindu kepada putranya. Belasan tahun sudah ia meninggalkan putranya. Kini usianya sudah 40 tahun lebih. Putranya tentu telah menjadi seorang pemuda dewasa. Alangkah rindu hatinya untuk dapat berjumpa dengan putranya, dengan Busong. Seringkali air matanya bertitik turun apabila ia mengenangkan putranya dan penyesalan menusuk-nusuk hatinya. Di dalam istana ia selalu dilayani amat baik oleh Choa Kim Bue, sahabat dan muridnya yang setia. Banyak sudah ilmu ia turunkan kepada wanita selir raja itu dan sekarang Kim Bue telah menjadi seorang wanita yang berilmu tinggi pula. Namun Kim Bue selalu bersikap hormat dan manis kepadanya. Aku harus pergi dari sini, keluhnya dalam hati. Ia sudah bosan. Ingin ia bebas lagi, terbang melayang tanpa tujuan. Alangkah nikmatnya hidup bebas. Kasihan Liu Lucian. Ia dipermainkan nafsunya sendiri. Ia tidak tahu bahwa kebebasan liar seperti itu pun hanya indah dan nikmat dalam hayalan belaka. Kenyataannya tentu akan jauh berbeda dengan hayalan. Ia kini merasa rindu kepada putranya, ingin ia mencari putranya dan hidup di samping putranya. Ia kini maklum bahwa usia tua akan menelannya, perlahan akan tetapi tentu ia akan diseret ke jurang kematian yang tak dapat dielakkan lagi. Biarpun ia dapat mempertahankan wajah dan tubuhnya sehingga tetap kelihatan muda, namun ia tahu bahwa ia tidak akan dapat mempertahankan usia mudanya. Busong, ia mengeluh lagi, teringat betapa kini namanya sudah menjadi buah bibir orang. Betapa sebagian besar orang Kangou memusuhinya. Dia tidak takut. Apalagi selama berada dalam istana ini, ia berada di tempat yang aman dan kuat. Sukar bagi musuh-musuhnya untuk mencapainya. Jangankan di dalam istana di mana ia mempunyai banyak teman dan pembela, bahkan andai kata ia berada di luar sekalipun ia tidak akan gentar menghadapi musuh-musuhnya. Akan tetapi kalau ia teringat akan putranya, mau tak mau ia menjadi menyesal sekali. Bagaimana perasaan putranya kalau tahu bahwa ibunya adalah seorang wanita yang dianggap iblis betina? Seorang wanita gila laki-laki dan suka mencari musuh? Padahal ia dapat menduga bahwa Busong tentu terdidik sebagai seorang laki-laki yang baik oleh ayahnya, Kam Siek. Ia teringat akan bekas suaminya ini, seorang laki-laki gagah perkasa yang menjunjung tinggi kebajikan dan kesetiaan. Seorang laki-laki yang anti 100% akan perbuatan maksiat. Tiba-tiba Lucian tersentak kaget dan sadar daripada lamunannya yang menggores perasaan. Suara gaduh jauh di luar menyatakan bahwa di sana terjadi pertempuran. Agaknya perusuh-perusuh itu datang lagi. Ia menarik napas panjang. Sudah banyak ia membunuh orang-orang yang menyerang istana. Sesungguhnya sama sekali tidak ada permusuhan antara dia dan penyerbu-penyerbu itu, karena mereka itu menyerbu dengan dasar permusuhan pengikut kerajaan-kerajaan. Sudah banyak ia membunuh mata-mata dari Qin, kemudian kerajaan Han Muda. Banyak pula pengikut-pengikut yang ia tahu adalah kaki tangan Kong Lo Senjin, orang-orang yang menamakan dirinya pengikut setia kerajaan Tang. Ia tidak senang melakukan pembunuhan ini, karena sesungguhnya ia hanya turun tangan untuk membela kerajaan Hou Han. Padahal ia sama sekali tidak menempatkan dirinya sebagai pembela kerajaan Hou Han. Akan tetapi ia tinggal di istana Hou Han, menerima kebaikan dari raja sendiri berikut keluarganya. Bagaimana ia dapat tinggal diam saja? Suara di luar makin gaduh. Bersambung ke bab 48.
Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.